Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke channel saya yang lain, jadi Habib True Story. Saya kebetulan ketemu Mas Nasrul. Mas Nasrul ini selain punya anggrek ini, tetapi kan juga bagian dari takmir masjid. Betul, Pak. Menurut sampean gimana ini akhir-akhir ini kan di sini sebenarnya kan masjid yang zaman kelola itu kan banyak mahasiswa Gen Z, anak-anak muda, ya, betul, anak-anak SMA itu mereka sering ke masjid atau gimana? Jadi saya izin menanggapi dulu, Pak ya. Iya. Jadi fenomena yang terjadi sekarang itu adalah kemana anak muda? Kok masjid sepi sekali? Iya, iya. Dan itu sepi ya masjid? Iya, sepi, Pak. Dan kebanyakan ya orang tua yang orang-orang tua. Jadi saya juga pernah jadi penasaran, Pak. Iya. Kenapa sih anak-anak muda ini kok tidak terlihat di masjid, tidak sering lihat di masjid? Ada apa ini sebenarnya? Kecuali Idul Fitri. Ya, sama Jumatan. Kalau Ramadan datang juga. Ramadan mungkin ya seperti pada umumnya, mungkin 2 minggu pertama ada. Oh iya. Minggu-minggu akhir mulai protol ya. Ya, betul, Pak. Minggu ketiga udah habis. Ya. Kembali sepi lagi ya. Betul, Pak. Jadi kenapa menurut Anda? Iya. Jadi awalnya saya juga bertanya-tanya, kenapa ya? Kemudian saya pernah tanya-tanyakan, bahkan di dekat anak-anak dekat sini kan kos-kosan banyak, Pak. Iya. Kos-kosan laki-laki khusus sekitar sini ya. Pernah saya tanya itu, jadi ada beberapa poin di sini yang menyebabkan mereka itu enggan ke masjid, Pak. Enggan. Jadi yang pertama, bukan malas ya? Bukan. Kalau malas beda lagi. Ya. Jadi di sini seperti ada dinding untuk mereka itu ke masjid. Merapat ke sana. Ya, jadi setelah saya tanya-tanya, bahkan ke teman sendiri pun seperti itu, ada beberapa poin di sini yang bisa saya tangkap. Jadi yang pertama adalah vibes atau suasana masjid itu sekarang lebih formal, Pak. Oh, jadi terkesan kurang welcome untuk anak-anak muda. Maunya yang informal. Iya, jadi anak muda itu lebih enak untuk berkerumun atau membuat kelompok-kelompok ngobrol gitu. Pengajiannya tidak one way istilahnya. Betul. Sedangkan kebanyakan masjid sekarang itu dijadikan hanya tempat singgah atau tempat untuk sholat saja. Yang mana padahal masjid itu bisa tempat untuk tadarus dan lain-lain. Bukan hanya itu, Mas. Awalnya itu masjid itu untuk latihan perang juga ya. Nah, betul. Kan fungsinya dari sudah lama pun memang seperti itu, Pak. Luas sekali. Saya ini pernah di Amerika 2 tahun ya. Itu masjid itu di dalam satu kompleks yang namanya Islamic Center. Oh. Nah, bagian kecilnya itu masjid. Lainnya itu apa? Tempat olahraga, jualan, jualan makanan halal. Bahkan ada hotel kalau perlu. Hotel juga, Pak? Iya, ada tempat penginapan. Itu ditiru di Tulungagung, walaupun itu penginapannya gratis ya. Inovatif, Pak ya? Iya, tidak ditiru. Kami bikin itu, ya bukan saya, itu UMM itu bikin masjid itu 4 tingkat atau berapa aja? 4 tingkat. Iya. Ya, masjidnya itu 3 tingkat ke atas. Di bawah itu tempat bank. Bahkan ada warung dulu, sekarang sudah tidak ada. Jadi tempat konsultasi psikologi, kesehatan. Jadi itu seharusnya masjid itu pusat kebudayaan. Betul, Pak. Nah sekarang ini masjid kita bagaimana menurut saya? Jadi sebenarnya bukan permasalahan ya, itu sebenarnya lebih ke bagaimana masjid itu digunakan, Pak. Jadi kebanyakan masjid itu ya hanya untuk sholat yang pertama. Jadi seperti yang Jenderal sebutkan tadi, yang mana ada sentral di situ tuh tidak ada. Kebanyakan kosong, bahkan mungkin ada jam tutupnya, Pak. Ya. Jadi yang paling parah itu saya pernah temukan adalah habis subuh itu ditutup, dikunci sampai zuhur. Nah itu menurut saya ngeri itu. Gimana orang mau sholat aja nggak bisa, apalagi mau ngobrol di situ, kecuali kalau dari Isya sampai ke subuh. Karena gelap juga. Itu menurut saya masih oke lah menurut saya. Nah kemudian selain keadaan dari masjid, ke personelnya pun seperti itu, Pak. Jadi ada mungkin oknum senior atau takmir yang senior itu ada saja yang ya seperti sok tahu dan menghakimi. Sedangkan anak muda ini
perlu diberikan kepercayaan biar dia eksplor. Dan dia eksplor itu kemudian barulah anak muda itu mau, keengganan itu hilang dan mau berkumpul ke masjid karena diberi kepercayaan tadi. Sehingga mereka tidak merasa minder di situ. Nah, kemudian hal lain yang saya dapatkan dari mereka adalah ketika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid itu sama seperti tadi Pak, jadi kurang welcome. Kadang-kadang tidak nyambung ya pada kebutuhan anak muda. Betul, yang mana sekarang itu banyak sebenarnya anak muda yang mulai hijrah Pak. Nah, sedangkan fasilitas di sini masjid itu banyak, kayak hampir setiap desa ada. Tapi tidak memenuhi apa yang diinginkan dari anak-anak muda tersebut. Alhasil ya udah, daripada saya ke masjid, uang saya bisa belajar agama dari YouTube. Nah gitu. Sekarang di rumah pakai YouTube. Betul. Makanya kenapa sekarang jadi pertanyaan, kenapa masjid sepi, tempat hiburan ramai? Padahal tempat hiburan pun keluar uang mereka, Pak. Kafe ramai. Betul. Jadi ya, itu perlu ada baiknya revitalisasi istilahnya. Iya Pak. Jadi kembangkitan kembali fungsi masjid. Betul Pak. Ya itu supaya anak muda mau datang. Betul. Jadi ya salah satu contoh yang dilakukan sekarang di Masjid Tegal Hasan itu ya kita kasih fasilitas. Yang pertama ada penginapan. Mungkin nggak seberapa banyak. Kemudian ada namanya konsumsi ya mungkin air minum dulu. Kemudian itu sekarang saya lihat ada masjid-masjid tertentu itu ada air panas. Iya betul Pak. Disediakan kopi, teh, dan dingin juga ada kulkasnya. Jadi memang itu mungkin mau datang mereka ya. Ya mau karena paling tidak menikmati teh panas. Jadi kadang kan jamaahnya itu tidak hanya dari warga sekitar. Kadang orang nggak seperti ini hujan. Mereka singgah di sini. Nah dengan itu ternyata fasilitas masjid ini bagus. Coba deh jamaah di sini sering-sering. Itu bisa saja seperti itu Pak. Jadiannya. Jadi ya dibilang generasi muda itu nggak respect sama agama ya enggak, karena mereka masih belajar. Sebenarnya bukan itu intinya. Ya itu tadi tidak ada fasilitas yang memenuhi kebutuhan mereka penting. Betul. Jadi jangan hanya kebutuhan orang tua kan nggak perlu minum air panas itu. Jadi daripada mereka kan juga punya pemikiran bahwa lah kalau di masjid saja buat sholat nggak ada pusat seperti pendidikan atau apa, ya udah sholat aja ke masjid. Sebenarnya masjid itu ada perpustakaannya juga. Sekarang kan bagus seperti itu kan memang bisa Pak. Fasilitas-fasilitas seperti itu mendukung ya anak-anak muda itu biar lebih giat untuk mempelajari, untuk mendalami agama. Seperti itu Pak. Betul. Saya kira itu bukan kritik ya, tapi ini saran. Untuk pengelola masjid, mohon masjidnya udah bagus-bagus. Betul. Sekarang ini hampir tiap hari orang lihat bangun masjid baru. Masjid megah-megah tapi nggak ada orangnya Pak. Iris itu. Bahkan masjid triliunan sekarang ada loh. Betul. T itu ada. Tapi maaf ya, ujung-ujungnya itu hanya untuk tempat wisata rohani, religi. Jadi untuk selfie. Fungsinya berarti sudah bergeser Pak ke sana. Padahal masjid ya untuk beribadah kan. Itu ada banyak masjid yang dipakai untuk wisata religi jadi. Wisata religi itu bagus ya konsepnya. Tetapi bukan hanya selfie. Ya beribadah juga harus. Beribadah di situ. Saya lihat ada masjid di Lamongan itu lupa namanya. Itu setiap subuh itu orang kasih sarapan. Ribuan orang. Bayangkan. Ya. Kalau berbuka puasa itu bukan hanya ratusan, mas, ribuan Pak ya. Nah itu mereka merasa rumahnya. Betul. Masjid sebagai rumahnya, ribuan datang. Bukan hanya selfie ya. Betul. Kemudian di situ ada potongan keswa, pembungkus Ka'bah. Saya lihat di An-Namiroh namanya masjid. Di mana itu? Saya lupa di Lamongan. Sekarang ada masjid seperti itu banyak. Di Blitar ada. Di mana-mana ada. Sekarang bangun baru banyak. Bangun baru tapi nggak tahu. Di Bojonegoro sekarang ada masjid yang konsepnya itu indah, seperti wisata religi, seperti Masjid Al-Jabar itu di Jawa Barat. Itu kan konsepnya indah sekali, tapi nggak tahu isinya, saya belum tahu. Tapi kalau
yang masjid yang di Lamongan itu saya udah pernah merasakan. Banyak anak saya kan di sana lama itu karena dia praktek kedokteran. Iya. Jadi dia selalu ke situ sholat jamaah, terutama subuh. Bukan hanya karena sarapannya, tapi ada ceramah-ceramah ya. Nah, itu bagus, Pak. Ketemu teman. Seharusnya masjid itu pusat kebudayaan. Betul, Pak. Jadi di situ nanti ketemu teman lain, silaturahim, mungkin berbisnis lah. Tidak di dalam masjid, tapi ya di luar masjid. Buat sarana pertemuan. Iya. Saya masih ingat waktu kecil itu kalau di Banyuwangi ya, namanya gadri. Gadri itu teras masjid. Itu bebas. Berpisah dengan masjid. Kita bebas ngomong apa aja, rokokan boleh kalau di masjid. Oh iya. Sekarang masjid sadar gitu, masjid yang dulu konsepnya masih kecil saya itu untuk main anak-anak. Jadi ada pendopo yang luas. Iya itu Pak, benar. Bisa untuk apa saja. Iya, kayak serbaguna Pak ya. Iya, kalau perlu masjid itu ada aulanya untuk seperti masjid UMM itu kan ada aula untuk ada aulanya. Iya, bagus itu, Pak. Ya, itu seharusnya konsep masjid itu seperti itu, ada center of culture atau center of civilization. Jadi pusat kebudayaan, pusat peradaban. Betul. Dari masjid lah dulu Rasul menyebarkan agama Islam. Betul. Dari masjid yang kecil, tetapi sekarang besar. Betul. Nah di sana itu dipakai untuk berhaji. Iya, betul. Dina itu bukan hanya untuk selfie di sana. Tapi itu pusat pertemuan umat seluruh dunia. Betul, Pak. Saya kira itu kalau masjid ini ya pusat kota lah. Iya, harusnya kan fungsinya seperti itu, Pak. Iya, pusat komunitas. Betul. Komunitas sekitar ini masjidnya di sini. Namanya masjid apa? Ikhlasul Hasan, Pak. Berarti Ikhlasul Hasan. Itu harusnya betul-betul dimanfaatkan itu. Betul, Pak. Dan itu perlu dana. Iya, memang perlu dana. Tapi untuk mengumpulkan orang itu sebenarnya tidak hanya dana, tapi ya yang mau itu carinya susah, Pak. Iya. Nah, selain itu, Pak, selain dari poin-poin tadi, ada juga terkait lingkungan, Pak. Entah lingkungan kecil dari keluarga, pertemanan maupun sosial sekitar. Jadi kalau dari keluarga mungkin dari kecil nggak dikenalkan masjid, ya pasti asing. Betul. Saya tuh dulu oleh bapak saya waktu masih bayi diajak tidur di masjid. Pertama Ramadan berapa 3 bulan tidur di situ. Iya. Waktu itu saya belum wajib berpuasa, masih kecil, SD kelas 1. Iya. Itu udah di apa ya? Bukan digendong di belakang. Iya. Sudah disuruh tidur di masjid saya. Dulu saya besar di masjid. Sampai masjid itu bagi saya rumah kedua, rumah pertama. Karena rumah saya dekat masjid. Kayak itulah, iya. Rumah Allah ya. Iya itu. Jadi tempat guyon gitu. Sampai pernah saya masih ingat ya, waktu kecil sama teman-teman main-main di masjid dan tidur di masjid. Itu guyonnya itu dimasukkan apa namanya tempat orang tempat orang meninggal dipikul kan. Keranda. Iya, pendoso. Keranda itu. Apa gitu? Keranda. Bahasa Jawanya pendoso. Itu kami dimasukkan situ, guyon. Dulu kan belum ada pikiran bahwa keranda itu disimpan di kuburan, di pemakaman. Dulu di masjid dulu. Masuk itu. Masjid saya sekarang udah ada, ditaruh di kuburan. Jadi kalau kuburan saya tahu saya. Dulu itu kenapa? Mungkin konsepnya begini, supaya orang mau ingat mati. Iya betul. Taruh di masjid. Biar ingat mati, Pak. Iya, biar ingat mati. Betul. Keranda itu. Jadi, nah itu saya guyonnya dimasukkan situ. Waktu tidur, setelah bangun, nangis. Istilahnya sekarang. Tapi ada yang berani buka sendiri. Kalau saya dulu nangis, takut. Tahu-tahu kok saya di keranda. Dulu mainnya seperti itu, Pak ya? Iya sampai segitunya. Tapi itu masih teringat. Iya, jadi ya memang perbedaan sekarang itu dengan yang dulu seperti itu, Pak. Iya, anak-anak sekarang menjauhi masjid. Selain menjauhi masjid itu ada pengaruh juga ke pertemanan, Pak. Iya. Jadi sekarang itu kalau ada teman yang sholat misal setiap hari ke masjid, kemudian mungkin pakai seperti dilirik dengan nggak enak. Jadi terlihat asing. Korajin amat gitu. Ya kan, jadi terlihat asing. Juga menua, menjadi tua. Betul. Yang mana itu juga pernah disebutkan di hadis riwayat Muslim. Yang mana Islam itu datang dengan asing dan bakal kembali lagi asing.
Kemudian yang paling menampar, kalimat paling menampar itu ke saya adalah sungguh beruntung orang yang asing tersebut. Yang mana orang yang asing itu adalah orang yang masih berpegang teguh pada Islam. Betul. Jadi saya setuju ada itu. salah satu contohnya mungkin untuk kaum perempuan. Ya, sudah mulai berpakaian yang menutup. Ya, ya. Itu katanya ketinggalan zaman, nggak trending. Padahal menurut saya teruskan aja. Memang ya sebegitu benarnya Islam atau muslimah ya seperti itu, menutup. Begitu pula untuk kaum laki ya wajib ke masjid. Ya memang seperti itu, dan memang menuntut agama, menuntut ilmu agama itu ya itulah gambaran asli orang Islam. Betul. Jadi pergaulan itu semua setuju. Ya. Jadi menurut saya untuk kaula muda ya, jaga pergaulannya. Ya, hati-hati itu. Kalau kumpulannya bukan orang yang sering ke masjid, hancur. Ya. Kena narkoba, judi online. Yang mana minum. Meskipun awalnya kita menolak-nolak, Iya, ya. ikut aja bisa. Kena. Pasti ikut. Karena apa? Ada saatnya hati tergerak. Pingin nyoba, Iya. tapi keterusan. Nah, itu menurut saya ya itu tadi, jagalah pergaulan yang mana apa kata orang terserah, yang penting kalau kalian mau belajar agama teruskan, asal itu benar. Menurut saya luar biasa Mas, saya kira pencerahannya ya luar biasa. Di sana ada banyak penonton kami yang mudah-mudahan ada kesadaran untuk kembali ke masjid ya. Dan masjidnya juga harus didesain sedemikian rupa sehingga anak-anak muda suka ya, saling menyesuaikan. Mungkin perlu dikasih wifi juga ya di masjid. Iya, sudah ada loh Pak di sini Pak. Ada, bisa itu. Bisa. Tapi nggak ada yang mau. Ada colokan juga. Kurang apa itu? Kurang apa? Tapi kok ya masih sepi kan itu. Ya, Saya juga heran. Lain kali diselesain lagi, ditanya kebutuhan mereka apa. Betul. Cukup Mas, saya kira ini cukup banyak, dan mudah-mudahan masjid Anda, masjid ya Pak Imam ya Prof Imam ini bisa menjadi lebih ramai. Betul. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.